Gimana kakak Nisa? Hai guys. Coba bentar ya, kita cek low 1, 2, 3 cek low. Aku melang lewat kuburan, aku bertemu seorang perempuan. Relax di kandang hujan anjay. Guys, kembali lagi di live Wapres Market. Yes, welcome back. Iya, welcome back ke podcast dengan kita berdua. Iya, betul banget ya. Dan ya, kita hari ini akan mengadakan Aku mengadakan aja. Apa itu mengadakan? Podcast horor, guys. Gak ada biasanya. Takutnya ya kita akan berpodcast cerita-cerita horor untuk hari ini, guys. Apa kalian punya pengalaman horor? Jangan lupa yang punya boleh di-share aja guys ke DM kita ya, guys ya. Biar banget guys. Dan awal-awalnya nih kakak ya, bahwa kita mulai podcast horornya nih. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Betul banget. Dan jangan lupa yang mencari set alat tulis dan berbagai macam pernak-pernik lainnya Wapres Market jagonya. Salah satunya di rautan nih, kita punya rautan elektrik nih buat kalian ya, buat kalian nih yang pengen meraut pensil lebih mudah nih, kita ada rautan elektrik. Harganya berapa? Harganya itu 120 ribuan aja. Dan untuk varian karakter kita ada karakter Loso dan karakter Spiderman lo guys. Betul banget, jadi langsung di cewek aja guys ya. Selain ada satu kita punya apa nih kakak Nisa? Kita ada tumbler untuk karakter Sandria nih, para pecinta Sandria. Hai Kak nih, kita ada tumbler. Harga berapa sih kakak? Seharga 36 ribuan aja. Ya betul ya. Dan untuk karakter-karakternya apa aja sih kakak nih? Ada Cinnamoroll, Melody, dan juga ada Pocaco. Nah betul. Nah ini tuh ukurannya ukuran 400 ml loh guys. Ini pencinta Sandria udah gitu estetik banget ya. Ini cocok banget untuk kalian-kaliannya yang langsung di check out di Wapres Market. Kita ada Shopee. Kesebut. Kesebut. Kecium. Kecium. Pakai toner. Ini betul. Anjay, kinclong guys. Dah ya. Boleh, kita langsung lanjut ke podcastnya. Kakak Nisa, boleh silahkan dimulai. Oke, nih dulu ke kecil. Nah, udah ya guys. Kakak Laila punya pengalaman horor kah? Nih kakak Nisa punya pengalaman horor, Kak Laila. Kalian tahu nggak sih dulu waktu pas kalian lagi ngumpul-ngumpul bareng, terus kayak ada cerita lagu khas gitu loh guys, kayak ada cerita lagu khas itu dan judulnya kalian cari aja deh. Kalian judulnya nama lagu ciri khas horornya itu pada Malam Jumat Kliwon. Coba deh kalian cari searching lagu Malam Jumat Kliwon itu dulu tuh sering banget aku nyanyiin di malam Jumatnya guys. Dan itu wah sangat-sangat terpanggil ya guys ya untuk setan-setannya. Lagunya kayak gimana? Lagunya seperti ini guys. Waktu ku kecil. Gak gitu. Mana lirik waktu ku kecilnya? Gimana ya? Di sini. Gitu ya. Jadi dangdutan soalnya yang dangdutannya
anjay. Halo coy. Mana ya? Wow. Kirain gue Nisa kumpul dangdutan. Enggak. Aku lewat kuburan, aku bertemu seorang perempuan. Tinggalkan di sana. Nah, itu lagunya ya guys ya. Nah. Ini tuh lagu Malam Jumat Kliwon ya guys ya. Ini lagu Malam Jumat Kliwon. Nah. Ceritanya bagaimana Kak Nisa? Jadi ceritanya waktu pas aku lebaran ya guys ya, waktu enggak sih pas bukan lebaran sih guys. Jadi waktu pas aku pas puasa kita mau sholat taraweh, anjir sholat taraweh. Terus sholat tarawehnya bercanda. Rokaat doang. Ya, enggak bercanda ya, saya bercanda. Jadi waktu pas saat pulang sholat taraweh itu kan kita main dulu ya, itu pulang jam 10 atau jam 11 sana. Ketika sedang di perjalanan pulang, anjay. Jelasan terus. Ketika dia sudah sedang berjalan pulang nih kakak, kita ada boneka misterius guys. Bener sih ada boneka misterius. Boneka yang mana? Boneka itu kayak boneka Annabelle, tapi bukan boneka Annabelle gitu loh. Kayak serem banget dan itu bisa gerak. Segede boneka Annabelle. Ya, segede boneka Annabelle. Nah, gede banget dong. Ya segitu bonekanya. Jadi dulu di situ kan ya, terus panik dong, otomatis kita panik gitu loh, kayak bonekanya udah gerak, udah gitu. Itu bonekanya gerak. Iya. Bonekanya gerak. Terus nanti esok harinya kita pastiin lagi kan masih ada boneka atau enggak, dan ternyata masih ada guys waktu pas habis pulang sholat tarawih. Terus nah namanya si Afda, kita lagi ngumpul tuh berapa ya, 10 orang. Afda, terus Ferdi yang aku ingat aja ya, Ferdi sama siapa ya, aku Ariel itu yang aku ingat, Ariel, Nabil sama si Ajis ya, gitu. Udah lupa gue namanya siapa aja. Nah lanjut. Nah yang ngambil bonekanya itu si Tian guys ya. Tapi tadi Tian kesebut namanya. Lupa, ada Tian ya. Tuh kan. Tian, Randy, dan masih banyak lagi ya guys, tapi masih banyak ya. Nah yang ngambil bonekanya itu Tian. Terus setelah itu nih ada boneka pada heboh dong, apa. Nah akhirnya Pak RT-nya langsung keluar tuh kan ya, bocil rusuh anjay. Apa Pak RT segala diajak ya, perkara boneka doang anjay. Terus akhirnya kayak langsung dibakar dong itu bonekanya. Dibakar. Bonekanya gerak. Iya. Geraknya tuh macam mana? Gerak itu dia nengok palanya. Ya gitu guys. Terus waktu pas aku lagi ini ya guys, waktu pas aku lagi apa guys, lagi olahraga atau SD ya guys. Nah kalian tahu nggak sih pohon beringin? Tahu kan ya, pohon beringin yang banyak banget batangnya. Terus banyak batangnya, banyak akar-akarnya, sama kayak apa namanya, gelantungan di pohon itu, kayak apa namanya, kayak batang tapi bukan batang, kayak serambut itu, tau nggak? Serambut pohon akar gitu, dia menggelantung. Nah terus, ketika itu aku melihat ada dua siluman apa? Siluman monyet sama siluman ular. Kenapa lu bisa tahu kalau itu siluman? Karena apa namanya, emang ketara banget. Ketaranya dari mana? Ketaranya ya gue bisa lihat anjay. Ya tuh waktu pas kalau siluman kan dia emang namanya kan dia ini loh, kenapa awalnya itu namanya, karena waktu pas gue lihat di situ kan orang itu kayak mereka duduk gitu loh. Mereka duduk
tanpa ada namanya sama aba-aba. Karena tiba-tiba itu harga nyantai nih, dan sedangkan di itu nggak ada sama sekali kurang. Mana berani? Karena dulu tuh kalau mereka benar nggak ada yang berani buat terbang pohon. Kenapa? Sejak auto kelas terbang pohon itu nggak bisa banget benar-benar nggak bisa dikurang. Terus tumbuhnya cepet banget. Jadi ya udah untuk terbang. Setelah itu gue lihat tuh ada keluar sama serem banget. Kalau nggak salah waktu itu filmnya tuh dia lagi kayak duduk nyantai aja kayak cuma gitu kayak mangkat kita gitu loh. Akhirnya mereka panik tuh pada lari. Otomatis gue langsung lari, gue langsung ini terus pas algoritnya kayak mana nggak ada di situ, ya udah akhirnya pada lari tuh ke sekolahan. Pada ini stres, shock berat gitu loh. Ada pengalaman apa? Udah gitu doang. Iya. Itu pendek-pendek tapi banyak. Pengalaman Gue banyak. punya pengalaman orang lagi gitu doang guys. Jadi ceritanya di sini. Di sini apa? Di sini. Jadi mungkin pernah di belakang. Jadi apa ya? Jadi di belakang kan ada kamar mandi. Tapi kamar mandi itu kamar mandi buat nyuci atau buat kamar mandi buat gitu loh guys. Itu habis itu jadi gue pas ngambil air kan sapinya di depan aku ada dispenser, terus gue ambil air, terus gue kayak nyium kok ini kayak bau bangke banget gitu ya, terus gue nyium kayak bau bangke gitu. Abis itu ya gue kayak ini ada bangke itu ya atau bangke apa gitu, gue masuk ya baunya tuh menyengat banget di depan kamar mandinya itu. Itu aku udah langsung jadi baunya tuh bener-bener di depan kamar mandinya itu loh. Terus habis itu ya udah kan akhirnya gue masuk ke kamar mandinya, gue nyari bangkainya di mana. Jadi kayak kalau ada bangkainya gue buang gitu kan, karena bau banget sebau itu guys, jadi kayak nyengat banget baunya. Habis itu kayak gue cari-cari gak ada, jadi tuh kayak cuma kamar mandi itu manjang gitu, dan itu bener-bener kayak nggak ada WC nggak ada apa, jadi buat kamar mandi nyuci gitu guys. Terus habis itu emang cuma ada keran, nah di situ kalau ada bangkai kan kelihatan ya. Terus habis itu gue akhirnya buka, jadi kan pintu kebuka, nah gue ingin pintu yang maksudnya lihat bagian belakang pintunya, ternyata gak ada apa-apa di situ. Nah akhirnya gue ngambil sikat, gue pengen bersihin kamar mandinya. Pas gue ada kamar mandi lagi, itu bau udah hilang. Akhirnya gue tanya lah ke si Nisa nih, maksudnya kan Nisa abis ngepel ya, lu abis ngepel apa sih? Apa lagi ngepel? Apa kayaknya abis ngepel deh. Apa sore-sore itu ya? Pokoknya lu abis pagi ya. Pagi beres-beres. Ini katanya itu deh. Terus habis itu gue tanya ke Nisa, Nis, lu nyium bau bangkai nggak sih? Gue nggak pernah nyium bau bangkai. Kan Nisa begitu. Gue nyium Nis, baunya bau banget. Maksudnya nyengat banget, baunya nyengat banget gitu kan. Tapi pas gue ngambil sikat, gue balik lagi gitu, bau sudah nggak ada. Kayak aneh gak sih, maksudnya kalau misalnya seenggaknya ada bangkai di situ ya masih ada lah baunya. Ini gue mau bersihin lu langsung hilang baunya, maksudnya apa? Gue kayak beneran kayak Nisu enggak nyium bangkai gitu kan. Enggak, gue gak pernah nyium bangkai. Bau banget Nis, beneran bau banget. Depan nih kan gimana ya posisinya nih, ini kamar mandi, terus ini pintu guys. Nah dispenser itu di samping pintu ini, di tembok ini loh, sedekat itu. Kalau ngambil air pasti kecium banget, karena benar-benar di kamar mandi itu baunya di depan-depan gitu loh. Dan Nisa bilang dia nggak pernah nyium, padahal sebau itu. Kayak gue nggak nyium sama sekali, biasa aja. Apa ada yang apa gitu? Baunya bau banget kayak, enggak bisa kalau ada nasi pun ada di situ. Kayak ya logikanya mungkin ada bangkai ya, tapi beneran pas gue masuk itu bau banget, masih bau.
Nah, gue ngambil sikat, gue kembali lagi, gue balik lagi, itu bau udah nggak ada nih. Wajar gak kayak gitu? Gak logika anjay, kayak tapi langsung hilang gitu saja ini gue speechless. Gue sih enggak, cuma pertama kalinya itu aneh loh, kayak gak logika. Bau langsung hilang pas gue balik lagi, padahal nggak ada 1 jam, kagak ada 10 menit gak ada, ngambil sikat doang. Ya lu mikir aja. Ngambil sikat dari sini ke sini, dari kayak kamar mandi, ngambil sikat balik lagi udah kagak ada baunya. Gak logika banget anjay. Nah, kalau gue pas lagi tes kan makan Apa gitu? itu agak lupa ya. Kalau saat apanya lupa, tapi waktu pas tes sabut itu jam 12. Belum sih kapan? Pas gue SMK. Pas gue SMK itu pas SMK itu kita sabut dulu nih, kita kayak pemanasan dulu, terus kita kopi dikasih itu mungkin ini kayak apel gitu lah, terus masih ini kalau dia yang lilin ataupun kayak ngikut kalau nyawa ketinggalan di situ. Dan kalau misalkan nyawa ketinggalan harus diambil sendiri nyawanya di situ. Kalau sama arwahnya. Jadi gimana? Jadi gini loh. Jadi kita kan lagi ngumpul nih kayak apa gitu tuh berbaris nih ya. Nah terus diinformasikan kalau nggak ada apa tuh ada yang salah satu nggak ngikutin arahan karena ngelewatin lilin ya, ngelewatin lilin tuh dia bakalan apa namanya lihat setan. Terus arwah dia bakalan apa namanya ketinggalan di situ. Nah, kalau misalkan jalan di situ hari itu juga terus diambil sendirian. Manapun juga hari itu ada kolam dan ada orang meninggal. Sabuk apa sih? Sabuk apa? Sabuk jambuan. Kita sabuk. Oh siap. Ya. Nah setelah di perjalanan, ya namanya juga siapa sih? Karena kan kita tuh kayak aku tuh kayak apa? Keturunan dari nenek leluhur, jadi mereka untuk nenek leluhur itu loh, jadi kayak sama hal yang gaib. Iya ada yang udah nyawanya hilang. Tapi waktu itu ada yang pernah dia ke situ sendirian buat mentalnya sendiri. Gitu. Jadi waktu pas di perjalanan itu kan itu lagi kayak jurit malam gitu ceritanya. Emang jadi gitu. Iya. Setiap kenaikan satu sabuk jatuh atau sabuk apapun, kalau yang sabuk hijau itu dia dia digorokin. Ya, kalau di kota gue tuh pernah jurit malam. Terus habis itu, ini angkatan dulu sih, bukan angkatan gue. Jadi kan kayak satu gitu kan melewati anjir melewati lembah mengarungi samudra enggak lah jadi kayak melewati gedung-gedung kayak ada rumah gitu lah selesai itu ya ini buat pas si Ustaz ini cerita gitu kayak ke santri gitu. Terus habis itu jadi udah malam gitu kan. Nah selesai ada satu orang dia tuh kayak udah muter-muter gitu kan kayak udah gitu nah satu tuh nungguin gitu di deket kantor pas banget. Jadi pas sudah selesai
ini orangnya tuh dia nyamperin ustadznya ini yang bilang kamu udah selesai, diem aja, ini diem aja, bisa langsung lewat aja gitu. Udah selesai kali dia gitu. Gak lama nih orang datang. Kamu tuh mana tadi udah selesai Ustaz. Kayaknya di awal nih korinnya dia ya. Pernah juga pas lagi mandi itu jam 3 bayangin jam 3 tuh masih mandi dan sedangkan ngantri kan antrian gue tuh temen gue ya sendiri gitu loh. Gue kira ke pas gue udah masuk ya udah mau masuk tuh ternyata tuh temen gue karena kan emang masih ada orang kan awal itu udah keluar kok bisa di situ gue itu kan ada ikut gue lagi ngobrol-ngobrol di kamar mereka waktu pas antri itu tuh jadi sekolahnya kan asrama 1 sama asrama udah sebelumnya terus kan gue shock berat banget terus waktu sakit ya pas lagi sekolah di sakit mereka kan pada sekolah malam nih sekolah malam terus jam 7 sampai puasnya jam 10. Ketika gue lagi di asrama tuh banyak orang. Nah, gue denger tuh di lorong-lorong asrama itu, gue dengar suara langkah kaki yang kecil. Setelah itu berapa menit kemudian itu ada suara langkah kaki lagi di angkasa. Tahu itu genderuwo ataupun gue nggak tahu itu siapa. Itu gede banget dan itu kedengeran banget suaranya. Kayak satu langkah itu benar jauh banget. Terus beberapa kemudian lagi waktu gue kamar mandi maka emang masih ada yang cepat ya gue kayak masih di itu masih guys kayak ada menu air kayak khusus buat nanti kedua gue lihat tuh ada toren ya toren gitu buat tangki minyak pada ya intinya itu lah ya buat air kamar mandi. Nah di itu ada bunyi gitu sampai apakah mereka masih isi ya kenapa ada nenek gayung dan putih gayung pakai gayung apa kaki campur gayung lo tahu itu kayak duduk di situ gue masuk ke nenek gayung gue nggak tahu ternyata gue lagi sakit banget ya kayak gak enak banget seperti napas gitu kan gue langsung balik lagi dong ke asrama nggak berani terus waktu pas di asrama ada tangan gue kita kayak pura-pura nggak tahu seseorang itu dan itu jauh banget asrama ya Allah nggak ada sama sekali yang nyala lampunya dimatiin. Gimana perasaan kalian kalau ketika kalian lagi di situ sendirian? Gimana perasaan? pasti dulu bisa kabur. Gimana perasaan kalian kalau nggak ada sama aku lagi wah berat banget di beberapa hantu kalau ketika aku dulu nih perjalanan kan di samping-samping kayak ada pohon kuburan di sebelah pohon bambu, pohon pisang, pohon beringin. Nah, ketika mau udah mendekati kuburan, nah, gue ngeliat tuh ada kuntilanak terbang di
celana terbang. Terus gue bilang kan, Mas maaf, badan saya di belakang berat banget. Itu pas setelah ngambil sabuk. Nah, waktu pas ngambil sabuknya itu, gue disuruh manjat pohon kamboja. Karena kan sabuk itu di pohon. Aku minta tolong, Mas, ini kalau bisa nggak nyampe. Udah nggak usah takut. Ya udah kan sedangkan di kuburannya sampai toilet kuburan, ada makam dia gitu. Untungnya si pohonnya itu kan nggak terlalu tinggi banget gitu, jadi masih bisa udah ambil. Nah terus udah dibahas ambulansnya berat gitu, harus akhirnya bisa diobatin. Nggak tahu ya, nggak namanya benar kayak bangun nggak ada pikiran sama sekali tuh, kosong pikirannya. Terus kalau udah diobatin terus dia di pegang di pegang lagi tangan duluan aja, itu 2 orang namanya Nurul sama si Nurul juga, dia juga ini dia diobatin katanya sih katanya gue dipegang 6 orang ya, gue dipegang 6 orang itu dan katanya juga buku matematika tapi mau ditutupin kalau matematika sakit terus gitu gitu, sakit nangis gitu. Terus waktu pas akhirnya gue sering banget ngerasain makhluk halus gitu. Terus waktu pas rapat ya juga ya, waktu rapat itu jam 1 jam 2-an kita lagi kabur kabur dari rapat itu jam 1 kan, kabur dari rapat, mereka lagi rapat ini kan tentang sama PH yang baik yang wayang. Aku tuh ngelewatin, tau gak sih yang tuh kita pernah ngelewatin itu yang apa namanya, ada kan ada belokan yang kalau misalkan ke kiri ke tanjakan, kalau yang mana tuh Max, gue muter. Nah terus kita mau nyari apa namanya sebelah, nyari jalan. Nah kan ada lurus kan, nah kalau misalkan ke kiri ke tanjakan, Kelihatan banyak belokan ini. pertigaan nih, pertigaan yang arah Tandoran sama yang ke arah BSD sama yang arah pulang. Nah lurus. Nah, kalau misalkan ada belokan lagi, nah belokan kan ke kiri itu ke tanjakan. Nah kalau lurus di situ, nah gue di situ nah gue lurus. Nah itu kan banyak banget kebun-kebun gitu ya, belum jadi sama kayak pohon-pohon gede gitu loh. Nah terus pas di semak-semak kita lagi nyanyi-nyanyi nih, lagi seru banget buat nyanyi-nyanyian random kan. Setelah itu pas di semak-semak kita ada suara nyanyian cewek, akhirnya otomatis kita ngumpul. Nah otomatis kita ngumpul, setelah besok lagi gue kabur. Kita bertiga, Tika, gue, Feby. Nah terus mereka ngeliat beberapa kumpulan pocong bagaimana, Ngapain ngumpul? enggak, ada berdiri di rumah tingkat itu. Ya sedangkan rumah tingkat itu tuh sampingnya tuh emang udah kayak apa ya, emang kosong, entah kosong ataupun gimana, tapi itu serem banget, kayak bener di tengah kebun nggak ada rumah lagi, kebun. Terus ini tembok gitu, terus di belakangnya juga ada pohon bambu, jadi ditutup. Kita lihat tuh kayak rame banget di rumah itu, rame banget, padahal gue lihat sepi. Ada doang yang lihat doang, cuma yang ngerasain doang. Akhirnya suka jangan aja dulu itu dulu kan ada siapa bayangin kayak ada pocong, ada segala macam. Ya Allah, kalau soal itu kita ngebut lagi dong, kita ngebut lagi, terus ada lagi suara anak. Apa sih kuntilanak kalau nggak ketawa nangis?
jelas lu. Ya, terus aku pas lagi nyebat ya, aku kan itu belum tidur jam 10, anjir jam 10 jam 12-an. Itu belum tidur masih ngobrol-ngobrol lah, terus pas mau ke tempat tidur. Nah, di kamar itu di kolong kasur itu ada kotak hitam. Terus akhirnya gue bilang dong, oh ini ada suara terus si ibunya itu ada tadi di di kolong kasur. Dia live Eva di YouTube. Kemarin nggak ada, katanya kayak supaya kita paham apa gimana, tapi itu belum kedengar jelas banget. Terus akhirnya kan masalahnya kan kamar mandi masih di depan ya, bukan di belakang. Pernah juga kita tolong dong. Kita tolong temannya yang buat buang air kecil kan. Dia buang pas di depannya itu dia nggak gerak. Bentar pulang lagi tapi di depan. Karena kan emang dulu tuh sering banget tempat itu sering ada plastik kan situ. Gimana ya? Bukan sungai sih, apa ya, dana buatan buat pemancingan di situ emang udah sering banget. Nggak pernah dikasih ada gitu, sering banget ada yang kerasukan di situ. Banyak sebenarnya ada lagi sedikit lagi terus waktu pas gue paling temen gue tuh pernah jadi teman dalamannya setelah gue ini dulu pernah sakit. Jadi kita tuh di pondok tuh lagi ngadain muhadharah, acara muhadharah cewek cowok akbar gitu. Di area cowok, jadi kan semua yang di Bana tuh udah di Bana yang di ceweknya tuh udah kosong gitu loh, jadi sisa yang sakit-sakit doang. Yang di teman gue ini ada teman gue ini dia sakit habis itu dia tidur kan karena emang kedengeran cuma kecil suara di muhadharahnya itu kan ke jauh jauh ya, kedengeran cuma kecil nggak segede ada speakernya gitu enggak, cuma masih kedengeran gitu. Terus dia tidur kan, nah hanya dia tuh pas orang itu mendengar ada yang nangis tapi kenceng banget kayak di samping dia gitu kan, itu kayak beneran di samping dia gitu nangis gitu kan. Dia marah pas dia melek suara itu tiba-tiba nggak ada kayak gitu, suara tiba-tiba nggak ada, abis itu orang lagi nangis lagi dia melek lagi, jadi kayak dia mainin karena takutnya emang di sebelah dia ada yang nangis atau misalnya di kamar sebelah gitu ada yang nangis atau apa ya, dia main kayak merem terus nangis kenceng banget kayak di samping jadi kayaknya dia kayak udah capek gimana sih kayak nangisnya tuh bener-bener di kuping dia gitu loh, pas dia melek dengan suaranya hilang, habis itu dia langsung nangis terus nggak bisa langsung dimulain tidurnya. Ada juga dulu kakak kelas gue tuh sering banget kesurupan tuh. Terus itu ada sholat terus sholat jadi dia tuh emang dulu tuh, tapi kalau sekarang udah enggak gitu. Itu sering belajar gitu kan. Karena mau gimana ya, lagi rame, nggak dia sendiri doang, lagi rame kalau nggak di masjid di aula kalau nggak tahu di mana lupa. Habis itu biasa aja, nah, pas dia ruku tiba-tiba ada ikut ruku ya, tapi bukan di belakang dia, di samping dia nih kan sholat kan fokus ke sajadah gitu kan, nah tiba-tiba ada yang ruku tapi nengok gini gitu. Gue juga bayangin serem banget. Itu si Poci iya Poci anjay. Dulu bayangin pas dia cerita cok apalagi waktu pas lu nengok gitu kayak terus langsung bayangin kan ruko
yang dengar kan dia lagi kayak cerita-cerita gitu kan, langsung pada teriak aja. Ini takut banget Cak. Pernah aja tuh waktu pas gue lagi baru gue dibangun lagi anak laki lagi bener di bawah yang buka baru dapat buka karena kan emang di bawah ngontrak dulu tuh Itu keceritaan tuh tapi yang orangnya nasal. Oh itu iya maknya. gue bener dibangunin lewat malam itu di tengah malam gue langsung kaget aja langsung bangun itu rasanya tuh kontrakan dulu tuh emang angker banget terus saya tuh di sampingnya itu udah sumur gue yang pernah dipakai emang nggak tahu kenapa tapi itu dari dulu banyak di situ banyak gue dikiki gue dijailin sama padahal kondisi itu aku ke rumah sakit gue di rumah itu sendirian dari pas yang bolong bayangin aja itu pintu gue udah gue dikiki itu gue lagi main Dikritik ya dikritik tinggal gue kayak dikagetin gitu gue lagi main itu apa namanya main rumah-rumah pakai bantal tau nggak ya lo ya apa namanya main di bandar terus gue lagi tengkurap aja yang kondisi gue lagi tengkurap kondisi gue lagi tengkurap dan sedangkan lu tak tahu ada otomatis karena kan ada yang lihat di ini itu langsung gue bingung gue langsung keluar gue langsung ini langsung terus kalau untuk pas gue lagi nginep di rumah temen gue itu pas jam berapa katanya itu emang sering banget sebelum malam itu maghrib itu gue di Jaya maghrib gue lagi di lantai 2 nah emang ada nggak sih anak kecil lempar batu itu sampai ke lantai 2 ada nggak dari atas. dari bawah ke atas ada nggak logikanya gitu deh ada nggak Kapan? maghrib nah gue langsung bilang Tapi di situ ada anak kecil gitu, Nggak anak ada. kayak Ustaz atau apa? nggak ada sama sekali di situ cuma anak kecil bayi-bayi semua mana mungkin dong karena anak kecil tuh cuma kayak 3 tahun 2 tahun mana mungkin anak kecil bisa melempar batu terus sampai ke atas nah itu bilang itu namanya yang itu loh buka ilham terus pas malamnya gue kamar mandi kan itu ada rambut dia nongolin aku ada rambut terus sama anjing di kamar mandi gue teriak dong gimana gak teriak anjir soalnya ya rumah dia katanya emang sering banget perburuan anak terus kekerasan apalagi waktu lagi sering banget makanya kayak setiap bulan nginep itu kayak bisa temen aku tuh soalnya sering banget juga sih karena dulu waktu kelas kelas 1 kelas 2 gitu lah jadi itu pernah
dijilat setan. Terus gue trauma banget sama sekarang. Jadi dulu tuh gue kalau misalnya tidur atau apa kayak biasa-biasa gitu, gue gak pernah pakai celana panjang, jadi pakainya strip pendek. Iya, jadi dulu tuh suka banget pakai strip pendek. Terus jadi kan ada berat balik gitu kayak jadi terus habis itu jadi pas tidur kan pakai strip ya pendek gitu. Nah pas bangun tiba-tiba di paha di sini nih, jadi di paha itu ada hitam lebam gitu loh, tapi kayak segini lah gitu. Iya, terus gue kepentok apa ini, sakit enggak, terus kayak gak tahu, terus hitam gitu kan. Nah gue kira itu kayak cuma ya udah nanti juga hilang satu doang ini gitu. Dan setiap bangun itu nambah nih, jadi kayak kaki gue tuh kalau hitam-hitam semua kayak bulat banyak banget. Ternyata di sini kayak sampai gue tuh insecure banget, demi Allah insecure banget. Nah di situ habis itu gue langsung konsultasi ke dokter kan, dokter kayak klinik di rumah gitu loh. Nah dia tuh nggak tahu itu sakit apa, sedangkan itu nggak sakit dan tiba-tiba hitam gitu loh. Ya udah hitam doang gitu kan, nggak sakit nggak apa. Terus akhirnya disuruh konsultasi ke dokter kulit. Nah gue udah jauh-jauh ke rumah sakit ya, ternyata dokternya kagak ada. Udah akhirnya pulang lagi terus kata 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 mama gue kayak ini kayak dijilat setan deh gitu. Setan kan bisa suka sama manusia ya. Setannya ikut insecure gak? Cuma nggak tahu, gue takut banget kalau setan itu suka sama gue. Kan kalau udah setan suka sama manusia tuh serem anjay, serem cot. Gimana kalau ditempelin terus ya? Akhirnya habis itu kita menyimpulkan kalau misalnya gue karena dia tuh selalu pakai celana pendek dan tahu ya mungkin setan di rumah gue nafsuan kali gue. akhirnya itu dari situ gue udah trauma, gue nggak pernah lagi pakai celana pendek lain, pulang kali sama gue. Dan itu gue seiring waktu tuh hilang sendiri nih, hitam-hitam sampai sekarang bersih, nggak ada bekas sama sekali. Dulu tuh hitam-hitam banget, pakai apa ya, kayak lu kepentok lah kayak gini, tapi lebih hitam lagi aja, lebih hitam banget cok. Habis itu kayak banyak banget di sekitar kaki semuanya. Parahnya itu di kaki doang, nggak ada di badan, di tangan itu nggak ada, cuma di kaki doang anjay. Terus gue kayak banget aja, gue nggak mau lagi, dan sekarang gue nggak pernah lagi selama. Nah itu dia yang gue takutin, takut setan itu suka sama gue, bisa aja pipinya biar takut, apalagi di pipi nggak mau banget. Iya udah habis itu kapok. Nah, jangan ngomongin itu ah, udah antara lagi jadi guys, podcastnya sudah serius lah nonton teman-teman gitu. Gue bangun tapi gue tidur nonton koran, tidur miring. Gue kayak ada yang ngerasa itu kayak gue ada yang itu mau mindahin tuh ke pangkuan dia gitu loh. Dan ternyata gue tidur di samping tembok ini, itu bangun kan susah banget anjir. Gue udah berusaha banget buat buat berusaha buat bangun gitu, buat nggak bisa. Gue langsung tapi nyaman, masalahnya tuh nyaman banget. Nyaman itu karena kayak gue tenang gitu loh di perempuan itu tenang. Cuma gue nggak bisa gerak sama sekali di situ, antara gue nggak tahu itu dia rekerok atau enggak, gue nggak tahu itu dia rekerok atau gimana, tapi nyaman, nyaman. Nggak bisa, tahu antara lagi haid pas maghrib. Tapi yang gue ada lagi nih, jadi masih gue tuh kalau tidur harus ada yang nutupin telapak kaki gue, kayak entah
entah selimut, jadi nggak selimut kalau nggak kalau misalnya gue tidur nih pakai guling ya, nah kalau pakai juga tuh harus nutup entah itu ke guling jadi begini terus kalau nggak begini gitu ke bantal, kalau nggak ditutup ke bantal karena jadi gue tuh nggak tahu kenapa setiap tidur tuh kayak ada ya gini kaki gue nggak tahu karena nggak tahu karena gelian karena angin atau gimana ya, tapi gue tuh nggak tahu ya, gue nggak tahu karena gue nggak pernah kayak gitu, cuma emang gue selalu ngerasa kayak dipegang terus kakinya, jadi gue tuh trauma aja, ini trauma lagi ya gue ya, pokoknya kayak trauma gitu, jadi gue nggak pernah lagi kayak, kecuali kalau misalnya bangun-bangun ya udah kakinya udah bebas aja kemana-mana. Nggak ngerti ada cerita dari berdua ini lagi ngomongin kita gitu anjay lu gimana sih gitu, kecuali misalnya emang udah kayak bangun atau apa, pokoknya kalau misalnya tidur nih, tapi nggak selalu pas tidur ya, nggak selalu pas tidur gitu, kadang juga gue nggak ngerasa apa-apa, cuma kadang pernah kayak ngerasa gue tuh kayak ini gitu. Enggak apa sih, ini beda cerita kocak, iya nggak masuk otaknya dah. Oh ya gitu, jadi gue kalau tidur selalu harus ditutupin karena selalu ngerasa kayak gitu, kapan gue gelian jadi angin lewat tuh ngerasa kayak gitu kan kayak iya kenapa sih gitu, jadi kayak kalau gue kondisi itu tuh gimana dan itu aromanya itu emang aroma teman gue yang namanya itu gimana aromanya itu enggak tuh gue lagi main di depan sama temennya, kita kayak itu beda cerita ya, kita kayak lagi asik-asik nyanyi di joget-joget, nah setelah itu temen gue ngeliat ada pocong di depan rumahnya, pocong beneran kayak nggak ada bayangan sama sekali di senteran, otomatis tuh kayak di ya langsung ada yang gini gitu aja, tante ada pocong itu kan, ada pocong di mana terus mau pulang ke jam 10 ada kuyang di semak-semak samping rumah warung itu, kuyang nggak tahu siapa yang lagi mau bentar banget gitu loh, terus emang satu kali pulang ada kuyang kalau belum itu nggak tahu karena nggak jelas oke guys, seperti itu cerita-cerita kita, banyak lagi ada ya, nanti kapan-kapan lagi kita podcast horor lagi guys, ke part 2 lagi ya, part 2 part sekian dan part bersekian gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton ya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya.